Saudara, apa yang terfikir di benak saudara ya kalau saya melemparkan kata meja? Buat saudara yang gemar makan pasti berpikir, oh ini saatnya kita kuliner. Buat yang saudara suka nongkrong mungkin saudara akan berpikir ini tempat untuk duduk sambil seruput kopi. Buat saudara yang suka main mungkin kayak Kevin, kayak saya, mungkin saudara berpikir meja adalah tempat untuk main game, D&D, board game dan lain sebagainya. Buat para pekerja, buat para pelajar, saudara mungkin berpikir meja adalah tempat saya berjibaku dengan deadline. Tempat saya eh, melawan tugas-tugas yang menumpuk di meja saya. Nah, saudara, hari ini masih dalam seri Song of Ascent. Dalam Mazmur yang sebentar lagi kita baca, kita akan melihat satu gambaran meja. Gambaran keseharian di dalam pekerjaan, keseharian ketika saudara makan, keseharian ketika saudara bersama keluarga. Gambaran meja di mana Tuhan hadir di dalam sukacita yang sederhana. Judulnya adalah God at the Table atau Tuhan di meja kita. Kita akan baca bersama-sama Mazmur 128 ayat 1 sampai 6. Kita akan baca bersama-sama, saya yang ganjil, yang pink, saudara yang genap, yang putih ya. Kita baca berganti-gantian Mazmur 128 ayat 1 sampai yang ke-6. Nyanyian ziarah, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah firman Tuhan. Saudara, Mazmur ini menggambarkan satu berkat dalam keseharian orang percaya, di mana Tuhan hadir dalam pekerjaan kita, Tuhan hadir ketika kita menikmati hasil kerja kita, Tuhan hadir di keluarga kita, Tuhan hadir di meja kita. Tapi sebelum itu semua, mari kita melihat apa yang menjadi pembahasan utama sebenarnya dari teks kita ini. Karena Mazmur 128 mendasari semua berkat yang diungkapkan, berkat dalam keseharian ini didasari pada hidup yang takut akan Tuhan. Dan kita bisa lihat di ayat 1 tentang takut akan Tuhan dan diulang di ayat keempat. Jadi tema utama di teks kita adalah takut akan Tuhan, bukan berkatnya. Meskipun firman ini berkata, diberkatilah mereka yang takut akan Tuhan, tema utamanya adalah takut akan Tuhan, bukan berkatnya. Artinya saudara, tujuan utama kita bukanlah berkat yang disediakan, melainkan menikmati relasi yang benar dengan Tuhan. Relasi di mana kita hidup takut akan Tuhan. Saudara, secara bahasa, takut ini memang bisa punya banyak arti. Takut yang seperti saudara takut kalau bertemu monster, ada gentar, hormat dan kagum. Tergantung konteksnya saudara. Misalnya ketika bangsa Israel menghadapi musuh, dikatakan mereka takut, gentar terhadap musuh-musuhnya. Itu seperti rasa takut yang kita rasakan ketika berhadapan dengan singa di alam liar. Saya yakin saudara kalau berhadapan dengan singa di alam liar nggak ada yang nggak takut. Semua pasti takut ya saudara ya. Tetapi perhatikan di dalam firman Tuhan, khususnya perjanjian lama, takut akan Tuhan selalu punya makna hidup yang beriman. Menempatkan Tuhan sebagai pusat dari hidup orang percaya. Sebuah kekaguman, rasa hormat yang lahir dari kesadaran akan kebesaran Allah. Dan kesadaran yang akhirnya membuat seorang rela tunduk kepadanya. Saudara, seorang teolog bernama John Murray pernah berkata, takut akan Tuhan adalah the fear which love itself cast out all terror from. Atau saya terjemahkan ya, ketakutan yang di dalamnya kasih justru menyingkirkan segala kengerian. Bukan takut yang ngeri saudara, tapi justru takut yang menyingkirkan segala ketakutan. Saudara, takut akan Tuhan ini bukanlah lawan dari kasih kepada Tuhan. Ya, kan kalau kita takut sama guru killer biasanya kita nggak bisa tuh mengasihi guru tersebut. Guru-guru tersebut biasanya tidak disukai oleh murid-murid. Tapi takut akan Tuhan tidak bertentangan dengan kasih kepada Tuhan. Justru takut akan Tuhan adalah bagian dari mengasihi Tuhan.
Dan saudara, kita terutama harus takut kepada Tuhan ketika kita menyadari bahwa Ia adalah pencipta segalanya. Pencipta yang agung, pencipta yang perkasa, pencipta yang benar-benar kudus. Dan bahwa kita telah melanggar standar kekudusannya. Saudara, setiap kali dalam Alkitab, seorang manusia bahkan seorang yang saleh melihat sekilas kemuliaan Allah, melihat sekilas kekudusan Allah, pasti ia diliputi rasa takut. Gak seorang pun dari kita yang berani mendekati Allah yang kudus dan perkasa kalau ia tidak menyatakan dirinya sebagai Allah yang kasih. Allah yang penuh belas kasihan. Allah yang menyediakan penebusan dosa melalui kematian Kristus. Dan puji Tuhan, sekarang Ia mengundang kita untuk mendekat. Tapi ketika kita mendekat, tetap haruslah di hati kita ada rasa hormat dan kagum. Nah saudara, takut akan Tuhan lahir dari mengenal betapa kudusnya Dia dan begitu berdosanya kita. Tetapi betapa Ia mengasihi kita dan Ia sudah curahkan di dalam pengorbanan Yesus Kristus. Saudara, masalahnya takut akan Tuhan ini biasanya berhenti di kepala kita, saudara. Dan saya mau bilang hari ini tidak cukup. Rasa gentar, rasa takut kepada Tuhan itu harus turun ke hati kita melalui perenungan setiap hari akan pribadi Tuhan dan karyanya. Karena akhirnya rasa takut akan Tuhan yang turun dari kepala ke hati menggerakkan tangan kita. Kalau saya bisa bilang ini 3H. Head, heart, and hands. Jadi rasa takut akan Tuhan yang kita mengerti di kepala harus turun ke hati sehingga menggerakkan tangan kita. Firman Tuhan dalam Mazmur berkata, hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Orang yang takut akan Tuhan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Saudara, takut akan Tuhan bukan hanya sekadar pengetahuan teologis. Saya tahu Tuhan kudus, saya tahu saya berdosa, saya tahu Tuhan sudah tebus saya dan saya bisa sekarang diterima. Tapi juga bukan perasaan di hati saja. Yang saudara renungkan setiap hari membuat saudara bergelora di hati. Bukan hanya itu saudara. Tetapi juga kehidupan yang berjalan sesuai dengan firman Tuhan. Dari head, goes to heart, dan menggerakkan tangan saudara, hands saudara. Nah disinilah saudara, kita akan masuk ke dalam berkat keseharian bagi setiap kita di dalam takut akan Tuhan. Poin pertama saya, ini belum masuk poin by the way. Poin pertama saya adalah God provides our table. Atau Tuhan Allah menyediakan segala sesuatu yang di meja kita. Ayat 2 bilang gini saudara. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Saudara, berbahagialah atau diberkatilah ini selalu merujuk pada kehidupan yang berada di bawah perkenanan Allah. Maka berkat yang dimaksud di sini adalah hidup yang dikenan Allah. Kata berbahagialah, kata diberkatilah bukan pertama-tama berbicara tentang banyaknya hal yang kita terima dari Allah. Karena kata Ibrani-nya menunjuk pada kehidupan yang berada di bawah perkenan Allah. Itulah sebabnya Mazmur 3:2 bilang gini. Berbahagialah orang yang diampuni dosanya. Sama, katanya pakai kata yang sama. Mazmur 1 berkata, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Mazmur 144 berkata, berbahagialah bangsa yang Allahnya adalah Tuhan. Dengan kata lain, saudara, berkat terbesar bukanlah memiliki banyak hal dari Allah, melainkan memiliki Allah sendiri. Amin. Saudara, tapi sejak kejatuhan saya mau bilang, manusia yang diciptakan untuk menikmati Allah tidak lagi hidup menikmati Allah. Makanya kalau kita dengar berbahagialah orang, diberkatilah orang yang takut akan Tuhan, kita fokusnya mana? Berkatnya. Kalau aku takut akan Tuhan, apa yang bisa aku dapatkan dari Allah? Kalau aku hidup takut akan Tuhan, apa yang aku terima? Manusia menginginkan berkatnya, bukan menginginkan pribadi Allah. Kalaupun kita mencari Tuhan, kita mencari Dia untuk mendapat berkatnya. Sama aja saudara. Tapi puji Tuhan, karya penebusan Kristus bukan hanya mengampuni kita, tapi juga membawa kita kembali kepada relasi yang benar dengan Allah. Kita diperdamaikan dengan Allah melalui salib Kristus, diberikan hati yang baru, hati yang bisa mengenal Allah, hati yang bisa mengasihi Allah, hati yang bisa menikmati Allah. Saudara, maka berkat sejati adalah hati yang dipulihkan untuk hidup menikmati Allah. Saya ulang ya, berkat sejati adalah hati yang dipulihkan untuk hidup menikmati Allah. Hidup yang puas di dalam Dia, hidup yang cukup di dalam Dia, inilah berkat yang sejati. Dan ini akan mengubah, menggerakkan tangan kita. Kenapa?
Makanya Mazmur bawa ke pekerjaan. Ketika kita puas di dalam Allah, akan lahir sukacita dalam pekerjaan kita, saudara. Bukan hanya sukacita dalam pekerjaan, kita bisa menikmati hasil jerih payah kita. Karena seringkali kita terlalu sibuk bekerja untuk mencari hal-hal yang kita pikir bisa memuaskan kita, bisa membuat kita utuh dan penuh, sehingga kita lupa menikmati dan mensyukuri penyediaan Tuhan di meja kita. Kita terlalu sibuk mengejar prestasi supaya kita merasa utuh, sehingga kita lupa menikmati dan mensyukuri apa yang di meja kita, yang Tuhan sudah sediakan. Karena banyak dari kita yang bekerja untuk memenuhi kepuasan hati kita, yang tidak akan terpenuhi, by the way. Selalu ada yang didambakan lagi ketika yang lama kayaknya sudah tercapai. Kita bekerja demi pengakuan, kalau penghasilanku besar, aku akan diakui, aku bisa diterima, aku bisa mengontrol segalanya. Dan dibalik itu semua pada akhirnya, justru kita nggak bisa menikmati hasil jerih payah. Seperti yang Mazmur bilang, menikmati labor, hasil jerih payah kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah puas. Dan karena kita nggak pernah puas, yang Tuhan sediakan malah kita nggak bisa menikmati, saudara. Dan ini juga berarti kita menikmati jerih payah sendiri. Menikmati apa yang menjadi bagian kita, hasil labor kita. Kalau sisi tadi banyak orang yang berjerih payah tapi nggak bisa menikmati. Ternyata banyak juga yang pengen menikmati tapi nggak mau berjerih payah. Mau fast money, gampang tergiur dengan hal-hal yang too good to be true. Akhirnya ketika semuanya runtuh, ikut runtuh juga. Saudara kalau ingat waktu zaman pandemi ada robot-robotan, saudara. Ada yang begitu besar masukin sehingga ketika itu hilang, hilanglah juga uangnya, saudara. Akarnya sama, nggak pernah puas dan cukup. Karena mencari kepuasan dan kecukupan di luar Tuhan. Saudara, pemazmur tidak menjanjikan kekayaan bagi yang bekerja, bagi mereka yang bekerja dengan takut akan Tuhan. Melainkan satu hal yang lebih sederhana dari itu. Yang ternyata orang Kristen gak banyak mengerti. Yaitu menikmati hasil kerja yang Tuhan sediakan bagi kita. Saudara, dosa bikin kita menyembah pekerjaan. Atau sebaliknya membenci pekerjaan. Ya, menyembah pekerjaan, cari semuanya makna hidup dalam pekerjaan. Atau gak mau bekerja tapi mau menikmati berkat Tuhan gitu ya. Tapi Kristus memulihkan kita sehingga hari ini kita bisa bekerja sebagai anak-anak Allah dan bukan sebagai budak yang terus-menerus mencari identitas penerimaan makna hidup di dalam pekerjaannya. Saudara, orang yang takut akan Tuhan akan melihat pekerjaan sebagai sarana pemeliharaan Allah dan hidup menikmati setiap hasilnya. Saya mau tanya saudara, seberapa sering saudara duduk menikmati apa yang Tuhan sediakan di meja saudara dan bersyukur atasnya? Apakah saudara sibuk untuk mengejar yang saudara bilang, oh aku harus sampai titik tertinggi. Saya nggak bilang itu salah ya. Tapi ketika saudara mengejar itu demi keutuhan hidup, demi makna diri nilai hidup, maka saudara akan lupa untuk menikmati dan mensyukuri apa yang Tuhan sediakan di meja saudara. Saudara, kita mari belajar untuk melihat pekerjaan sebagai sarana pemeliharaan Allah dan menikmati setiap hasilnya. Dengan fondasinya apa? Puas dan cukup di dalam Tuhan. Amin saudara. Poin kedua saya adalah God meets us at the table. Tuhan menjumpai kita. Allah menjumpai kita di meja kita. Ayat 3 bilang gini saudara, istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Saudara, di ayat 3 pemazmur move dari pekerjaan ke dalam kehidupan keluarga. Dikatakan istrimu seperti pohon anggur yang subur di rumah dan anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun di sekeliling meja. Pusatnya di rumah, di dalam rumah, di sekeliling meja. Saudara, takut akan Tuhan ini akan mengubah bagaimana kita duduk dan berkumpul di meja. Perhatikan saya baik-baik. Di dunia modern sekarang ini, keluarga itu tinggal dalam satu rumah, duduk satu meja, tapi terpisah. Saya ulang ya. Kita tinggal satu rumah, duduk satu meja, tapi terpisah. Terpisah gadget mungkin, terpisah kesibukan, terpisah pekerjaan. Padahal saudara, rumah, keluarga, bukan sekadar tempat tinggal, bukan hanya tempat kita pulang, merebahkan badan, meletakkan kepala, tapi perhatikan tempat pemuritan pertama dan utama. Keluarga adalah tempat pemuritan pertama dan utama. Ayat 3 ini menggambarkan suasana meja keluarga.
Dan dalam budaya Ibrani, meja bukan hanya tempat untuk makan, tapi tempat ngobrol, tempat ngajar, dan tempat pembentukan iman. Pertanyaannya, pernahkah kita duduk bersama keluarga dan membicarakan Tuhan? Mungkin saya mau lempar kepada parents, hello, terlalu sibukkah saudara untuk duduk bersama keluarga, anak-anak saudara? Saudara terlalu sibuk bekerja, sibuk berbisnis, dan karena terlalu overwhelmed dengan pekerjaan, butuh healing. Tapi healingnya sendirian, dinikmati sendiri. Nongkrong, main, padel, ngegame. Saudara lupa, saudara punya meja untuk berkumpul di rumah. Meja memang tempat saudara tadi ya, menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan. Tapi bukan hanya itu saudara, meja adalah tempat kita duduk dan mengajar. It always starts at the table. Dan kenapa pemazmur menghubungkan takut akan Tuhan dengan keluarga? Karena orang yang takut akan Tuhan nggak mungkin puas kalau hanya dirinya sendiri yang mengenal Tuhan. Halo? Takut akan Tuhan pasti mendorongnya membangun rumah tangga yang berpusat pada Tuhan. Takut akan Tuhan pasti menggerakkan hidupnya untuk mengajar anak-anaknya, mengenalkan Tuhan, dan mendoakan mereka. Saudara, ada sebuah penelitian yang bilang gini saudara. Ketika kedua orang tua menghadiri gereja secara rutin, maka 72% anak-anak mereka menjadi orang Kristen yang setia. Tapi ketika kedua orang tua tidak hadir secara rutin di gereja, hanya 6% anak-anak mereka yang menjadi orang Kristen setia. Hasil survei, saudara. Memang keselamatan karya Allah, ketika orang dipilih ia pasti diselamatkan. Allah sanggup membawa pulang domba tersesat apapun. Tapi saudara, Mazmur 128 ini memberikan gambaran bahwa takut akan Tuhan memiliki dampak pada keluarga saudara. Dampak pada generasi berikutnya. Saya mau bilang gini, ada loh peran yang Tuhan taruh dalam diri para orang tua. Ada peran yang Tuhan taruh dalam rencana keselamatannya di pundak para orang tua. And it starts at the table. Itu dimulai dari meja. Saudara, saya mengapresiasi Bapak Ibu Saudara yang terus mengajarkan anak tentang kebenaran. Selalu ada bahan UCK yang dibagikan di hari Minggu untuk dibahas, direnungkan bersama anak. I really appreciate it. Dan bagi yang belum, saya mau bilang mulailah sekarang. Karena hadiahmu, uangmu, mainan-mainan yang engkau belikan semahal apapun gak akan sebanding dengan berharganya Tuhan bagi hidup anak-anakmu. Hadiahmu, sogokanmu, uangmu, mainan-mainan yang engkau berikan semahal apapun gak akan sebanding dengan berharganya Tuhan bagi hidup anak-anakmu. Buat saudara yang belum menikah atau belum mempunyai anak, Mazmur 128 bukan sekedar melukiskan tiap detail kehidupan orang percaya, tapi menggambarkan arah yang Allah rindukan bagi kita. Sebab itu kiranya bagi saudara yang belum menikah, di setiap meja kita bisa juga saling membangun. Karena Tuhan bukan hanya menyediakan berkat di meja kita, Tuhan hadir di meja kita, menjumpai setiap kita melalui percakapan-percakapan sederhana. Ia hadir di meja kita. Saudara, kalau sadar bahwa Tuhan hadir di meja kita bisa melihat setiap meja, setiap cangkir kopi, tiap sordo dan croissant sebagai ruang untuk Tuhan menjumpai kita dan juga menjumpai mereka yang duduk bersama-sama dengan kita. Saudara, ketika saudara sadar ini, maka saudara akan ingat selalu ada hidup yang bisa diisi di dalam setiap suapan nasi. Juga hati yang merasakan kasih yang tak bertepi di balik pahitnya secangkir kopi. Ketika Kristus diceritakan di tengah hangatnya percakapan di meja makan. Wih. Udah India saya saudara ya. Baskara. Mari ingat saudara. Meja bukan sekadar tempat nongkrong dan duduk. Meja adalah tempat Tuhan menjumpai kita. Dan menjumpai orang-orang yang duduk bersama-sama dengan kita. Jadi di meja apa yang saudara lakukan? Di meja apa yang saudara bicarakan? Di meja apa yang saudara bagikan satu dengan yang lainnya. Maka poin ketiga saya hari ini adalah God sends us beyond the table. Ayat 5 dan 6 bilang gini, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Kita suka berhenti di berkat bagi keluarga kita, tapi pemazmur gak berhenti
pada keluarga. Dia mau membawa kita melihat melalui jendela rumah kita, melihat keluar. Saudara, ayat 2 berbicara tentang pekerjaan, ayat 3 dan 4 berbicara tentang keluarga sekali lagi. Ayat 5 berbicara tentang Yerusalem dan ayat 6 berbicara tentang Israel. Saya mau bilang ini, from work to table, from table to mission. Saudara perhatikan, circle-nya semakin besar, artinya berkat Tuhan gak boleh berhenti pada kenyamanan pribadi kita, gak boleh berhenti pada keluarga kita di rumah, karena Allah tidak memberkati kita agar kita hidup nyaman dalam dunia kecil kita sendiri. Orang yang takut akan Tuhan tidak hidup hanya untuk kisah pribadinya, tapi mulai melihat dirinya sebagai bagian dari kisah Allah yang lebih besar. Salah satu bahaya bagi orang yang sudah menikmati berkat Tuhan adalah menjadikan berkat tersebut tujuan akhir. Dan dosa bikin kita egois, bikin kita mikirin diri sendiri dan mulai berpikir yang penting keluargaku baik, yang penting anak-anakku sukses, yang penting rumah tanggaku aman dan nyaman, dan hidup kita mulai berkutat dalam pagar rumah kita sendiri, di sekitar meja kita sendiri, dan pada kenyamanan kita sendiri. Tapi perhatikan, orang yang sungguh takut akan Tuhan gak mungkin hidup sesempit itu. Karena semakin kita mengenal Tuhan, hati kita akan mulai mencintai apa yang Tuhan cintai. Dan mulai peduli pada apa yang Tuhan pedulikan. Itulah sebabnya ayat 5 bilang gini, saudara, kiranya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem. Kenapa Mazmur tiba-tiba ke Yerusalem, saudara? Karena Yerusalem adalah kota Allah, tempat umatnya berkumpul, tempat ibadah, tempat nama Tuhan dimuliakan. Dan dengan kata lain, orang yang takut akan Tuhan tidak hanya memikirkan keadaan rumah tangganya sendiri, tapi juga keadaan umat Tuhan. Dia tidak hanya berkata bagaimana keluargaku, tapi akan mulai timbul pertanyaan dalam hatinya, apakah generasi muda mengenal Kristus? Bagaimana gereja Tuhan? Apakah Injil diberitakan dengan setia? Adakah orang baru yang datang kepada Tuhan? Apakah gereja bertumbuh dalam kekudusan dan kasih? Saudara gak akan hanya mikir apa yang gereja bisa lakukan buat pribadi saudara demi kepentingan saudara, tapi apa yang saudara lakukan, yang bisa saudara berikan, kontribusi saudara untuk membangun gereja. Hati yang takut akan Tuhan gak bisa acuh terhadap kehidupan sesama umat Allah. Saudara, pemazmur kemudian memperluas pandangan kita lebih jauh lagi. Karena ayat 6 bilang damai sejahtera atas Israel. Saudara, kata terakhir Mazmur ini adalah shalom. Bukan sukses, bukan tajir, tapi shalom. Bukan hanya damai sejahtera, tapi keutuhan. Pemulihan yang lahir dari hidup di bawah pemerintahan Allah. Saudara, orang yang takut akan Tuhan gak akan puas menikmati anugerah seorang diri. Ia akan mulai merindukan supaya orang lain, kotanya, bangsanya, seluruh komunitas umat Allah mengalami shalom yang sama di dalam Tuhan. Saudara, lalu pemazmur berkata, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Dan Sion adalah tempat Allah memerintah sebagai raja atas umatnya. Di dalam terang perjanjian baru kita melihat bahwa raja dari Sion adalah Yesus Kristus sendiri. Dan dari dialah mengalir setiap berkat sejati. Dari dialah lahir berkat yang terbaik, shalom bagi umatnya. Saudara, Kristus adalah pribadi yang takut akan Tuhan dengan sempurna. Ia benar-benar berjalan dalam jalan-jalan Tuhan. Ia taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Dan melalui ketaatannya, berkat Allah mengalir kepada kita yang gagal hidup takut akan Tuhan. Saudara, George Horn pernah bilang gini, saudara, yang paling diberkati di antara semua anak manusia dan sekaligus sumber berkat bagi mereka semua adalah manusia Kristus Yesus. Sebab melebihi mereka semua dan demi mereka semua, ia takut akan Allah, mengasihi dan menaatinya. Melalui Kristus, saudara, kita menerima segala berkat. Kristus bukan hanya taat sempurna melebihi kita, tapi demi kita, menggantikan kita. Agar kita yang harusnya menerima kutuk, menerima berkat terbaik, yaitu pribadi Allah sendiri. Melalui Kristus kita menerima segala berkat. Tapi saudara, Kristus tidak hanya mengumpulkan kita di mejanya. Ia juga mengutus kita dari mejanya. Setelah kebangkitannya, Yesus menyambut murid-muridnya yang kabur, yang lari, makan bareng mereka, memulihkan mereka. Lalu mengutus mereka untuk melanjutkan pekerjaan kerajaan Allah. Karena persekutuan selalu diikuti oleh
pengutusan. Dan di dalam Kristus mengalir berkat sejati bagi kita. Karena itu meja kita tidak boleh menjadi meja yang tertutup dan kita nikmati sendirian. Kalau dulu mungkin kita bertanya, apakah Tuhan memberkati meja saya? Kiranya hari ini pertanyaan kita jadi berubah. Siapa yang Tuhan ingin sentuh melalui meja saya? Apakah mejamu, meja kita, hanya menjadi tempat menikmati berkat bagi diri sendiri? Atau juga tempat untuk menerima orang lain, memuridkan orang lain, memuridkan anak-anak, menghibur mereka yang butuh comfort, yang terluka, menjangkau tetanggamu, membangun persekutuan, dan menjadi sarana bagi perluasan kerajaan Allah. Saudara, dasarnya harus takut akan Tuhan. Kenapa? Ketika bukan berkat, melainkan takut akan Tuhan yang jadi fokus kita, kita tidak akan begitu mencintai berkat sehingga menikmatinya sendirian. Kita akan begitu mencintai Tuhan sehingga menyalurkan berkat bagi mereka yang Tuhan juga cintai. Saudara, Tuhan memanggil kita untuk membuka hidup, menerima, melayani sesama, melayani di gereja, memperhatikan kota kita, memperhatikan bangsa kita. Jangan cuek, saudara. Orang yang takut akan Tuhan dan menikmati berkatnya pasti akan mengambil bagian di dalam misi Allah. Maka saudara, nanti ke depannya kalau ada program misi yang gereja laksanakan ke depan, mari ambil bagian. Amin, saudara. Saya akan tutup dengan ini. Kenapa sih harus meja? Kenapa harus table? Saudara, seluruh sejarah penebusan bergerak menuju sebuah meja. Meja perjamuan dengan sang raja. Meja perjamuan, meja kawin anak domba. Saudara, meja menggambarkan sebuah persekutuan. Di Eden manusia menikmati persekutuan dengan Allah. Tapi ketika dosa merusak semuanya, mereka diusir dari hadirat Allah. Dan kisahnya terus berjalan dari meja ke meja. Dalam Paskah orang Yahudi, Allah mengundang umatnya yang telah dibebaskan untuk duduk di meja, makan bersamanya. Kemudian Yesus datang dan menariknya, ia sering ditemukan makan di meja bersama orang-orang berdosa. Ia menunjukkan kerajaan Allah terbuka bagi mereka yang datang kepadanya. Dan di malam sebelum salib, di sebuah meja lagi, Yesus mengambil roti dan cawan dan berkata, inilah tubuhku, inilah darahku, makan dan minumlah. Dan meja hari itu, meja di perjamuan terakhir menunjuk kepada salib. Melalui salib, Kristus membuka jalan bagi orang berdosa untuk kembali bersekutu di meja Tuhan. Saudara, kiranya setiap meja dalam kehidupan kita menjadi pengingat kecil bahwa melalui Kristus kita yang berdosa telah diundang kembali ke meja Bapa. Dan suatu hari nanti kita akan duduk bareng, saudara, dalam perjamuan kawin anak domba, menikmati persekutuan satu dengan yang lainnya yang sempurna dengan Allah juga selama-lamanya. Dan hari ini di dalam realita, sudah tapi belum. Mari kita menikmati meja yang Tuhan sediakan. Mari kita berbagi tentang Injil, berbagi hidup, mengisi hidup, menghibur mereka yang membutuhkan di dalam meja yang juga Tuhan sediakan. Bersekutu satu dengan yang lainnya. Saudara, hari ini kita ada 3 poin. God provides our table. Mari menikmati dan mensyukuri berkat Tuhan dengan lebih dulu menyadari bahwa kita cukup. Kita utuh di dalam Tuhan. Dan God meets us at the table. Mari orang yang takut akan Tuhan belajar juga untuk mengenalkan Tuhan kepada mereka yang belum kenal. And God sends us beyond the table. Hari ini kita diutus bukan hanya menikmati berkat sendiri, tapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang di luar sana. Menjadi display kebaikan Tuhan, menjadi display Injil, kasih Tuhan bagi dunia ini. Dan semua bisa terjadi, saudara, karena Kristus Sang Raja dari Sion telah membuka jalan bagi kita untuk kembali kepada Allah. Amin. Mari kita berdoa.